Selamat pagi adik-adik. Senang bisa bertemu dengan adik-adik di YouTube channel Dia MBK. Hari Minggu biasa ke-29 Bersama Kak Santi dan Kak Lisa. Nah, bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti adik-adik semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kak Santi, hari ini kita juga akan ditemani oleh kakak-kakak dari Bina Iman Remaja dalam berdoa dan membaca kitab suci. Nah, adik-adik, sebelum itu, yuk kita bersama-sama berdoa. Yuk kita bernyanyi bersama. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Halo adik-adik, aku Brigita dari Bina Iman Remaja. Pagi ini, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami. Terima kasih karena atas segala berkat-Mu, kami dapat berkumpul bersama secara online untuk melaksanakan kegiatan Bina Iman Anak ini. Saat ini, kami akan memulai kegiatan Minggu Gembira ini. Datanglah ke tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah hati kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, persatukanlah kami dengan diri-Mu, dan buatlah kami setia kepada yang benar. Karena Engkaulah Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius yang dibawakan oleh kakak-kakak. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk lebih memahami Injil Matius yang sudah dibacakan, sekarang kita dengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Kardiaman Simbolon Okan. Selamat hari Minggu, adik-adikku yang terkasih. Senang Romo boleh ada bersama kita untuk memberikan renungan pada hari Minggu ini. Adik-adikku yang terkasih, kalau kalian bercermin di depan cermin, lalu kemudian melihat wajah kalian di depan cermin, kira-kira adik-adik mirip siapa ya wajahnya? Mungkin ada yang mirip mamanya, mungkin ada yang mirip papanya, mungkin ada yang mirip omanya. Lalu mungkin ada juga yang mengatakan, Romo, saya mirip kakak. Adik-adik yang terkasih, kenapa adik-adik bisa mirip dengan papa,
atau dengan mama? Karena adik-adik dilahirkan dan merupakan anak-anak dari papa atau mama. Nah, adik-adik yang terkasih, selain adik-adik dan kita semua mirip dengan papa atau mama, kita pasti juga mirip dengan Tuhan. Kenapa kok bisa mirip dengan Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam kitab Kejadian, adik-adik pernah dengar kisah ketika penciptaan, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar, secitra dengan dirinya. Artinya, ketika menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan kita mirip seperti dirinya, segambar dengan Tuhan sendiri. Maka karena itu, karena kita dicipta segambar dengan mirip dengan Tuhan, maka sudah pasti kita juga diangkatnya menjadi anak-anaknya. Pasti adik-adik tahu kalau mirip dengan Tuhan dan dicipta segambar dengan Tuhan, artinya kita juga harus mirip dengan Tuhan dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam perkataan, dan dalam banyak hal lain. Nah, karena itu adik-adik, hari ini dalam Injil kita dengar ketika ada orang-orang Yahudi datang kepada Yesus bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Lalu Yesus bilang, coba lihat ada uang, bawa ke sini. Lalu ditunjukkan uang ini gambar siapa yang ada di dalam dan tulisan siapa. Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, karena ini gambarnya kaisar ada di dalam, berikan kepada kaisar. Lalu kemudian, berikanlah kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan. Lalu hak Tuhan itu apa ya? Nah, karena di sini adalah ada gambar kaisar ada di uang itu tadi, maka harus diberikan kepada kaisar. Nah, karena dalam diri kita, dalam diri adik-adik itu, kita dicipta satu gambar dengan Tuhan, artinya di dalam diri kita, di dalam wajah kita ada gambar Tuhan, maka kita juga harus diberikan kepada Tuhan. Karena itu, adik-adikku yang terkasih, sebagai gambar Tuhan, sebagai yang mirip dengan Tuhan, tentu kita juga diajak untuk memberikan diri kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka adik-adik yang rajin datang mengikuti bina iman, mengikuti doa, adik-adik yang rajin untuk membaca kitab suci, adik-adik yang rajin untuk menyanyi lagu pujian, itulah cara kita untuk memberikan diri, mempersembahkan kepada Tuhan. Karena kita ini adalah dicipta mirip dengan Tuhan, maka perbuatan kita harus lebih mirip dengan perbuatan Tuhan yang mengasihi, mirip seperti Tuhan yang mencintai, mirip seperti Tuhan yang tidak marah-marah, mirip seperti Tuhan yang mengampuni. Nah, adik-adikku yang terkasih, pada minggu ini kita juga merayakan namanya Minggu Misioner. Artinya, pada hari ini kita diajak juga untuk menunjukkan diri kita, diri adik-adik, sebagai pribadi yang mirip dengan Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap tingkah laku. Semoga adik-adikku yang terkasih terberkati oleh Tuhan pada hari ini, dan semoga kita mampu menunjukkan wajah Kristus, wajah kita, hidup kita yang mirip dengan Tuhan. Amin. Nah, Kalisa, tadi kan kita sudah mendengarkan renungan dari Romo Kardiaman. Nah, Kalisa, ada satu pesan dari Romo nggak yang mengena sekali untuk Kalisa? Kalau dari Kalisa, yang paling kakak ingat adalah membaca kitab suci setiap hari. Nah, kalau dari kata Santi apa ya? Kalau aku tuh lebih mengena yang memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan kan kata Romo bisa dengan bernyanyi tuh, Kak.
Oh iya, kita waktu di Bina Iman Anak juga memang terbiasa bernyanyi. Udah lama juga kita nggak bernyanyi bersama. Adik-adik pasti juga rindu dengan kakak-kakak Bina Iman Anak. Yuk kita lihat video dari kakak-kakak Bina Iman Anak yang bernyanyi bersama-sama. Kita dengarkan bersama-sama. Seru ya Kak Santi, lagu dari kakak-kakak Bia. Nah, dari lagu yang tadi kita juga mengenal bahwa kita memiliki satu orang sahabat. Siapa ya Kak Santi? Tuhan Yesus. Oh, nah Kak Santi bersama Tuhan Yesus selama seminggu ke depan, Kalisa mau membaca kitab suci. Kalau aku mau rajin berdoa dan memuji Tuhan. Oh, adik-adik ikut juga ya bersama-sama membaca kitab suci. Rajin berdoa dan memuji Tuhan dengan bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak hari ini, kita berdoa ya bersama Kak dari Bina Iman Remaja. Yuk kita berdoa bersama. Marilah adik-adik kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pengajaran melalui YouTube channel Bia MBK ini. Semoga adik-adik dapat bersikap sesuai dengan kehendak-Mu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, dan dapat menjadi terang dimanapun berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bergabung bersama dengan Kak Santi Dan Kalisa di YouTube channel Bia MBK. Stop press. Adik-adik. Hai adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Putri dan Kak Larissa. sini kakak-kakak punya 2 kabar gembira loh adik-adik. Wah, apa tuh Kak kabar gembiranya? Yang pertama, kita akan mengadakan challenge bulan Rosario yaitu mewarnai. Adik-adik bisa mendownload gambar yang sudah kakak sediakan di link description di bawah ini ya. Untuk adik-adik yang TK bisa mendownload untuk TK dan untuk yang SD bisa mendownload untuk SD. Untuk hasilnya, dapat adik-adik foto dan upload ke Instagram adik-adik. Di description-nya ditulis nama adik-adik dan hashtag challenge_BiaMBK dan juga tag biambk.tomang. Kakak tunggu sampai Jumat 30 November 2020 jam 1 siang. Untuk adik-adik yang tidak mempunyai Instagram, adik-adik bisa mengirimkan hasilnya ke email biambk.tomang@gmail.com. Kakak tunggu ya sampai hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 1 siang. Nanti akan dibantu upload oleh kakak-kakak ke Instagram. Nah, Kak Putri, tadi kata Kak Putri ada 2 kabar gembira, tapi tadi baru 1. Satu laginya apa Kak Putri? Nah, yang kedua, kita akan mengadakan doa Rosario bersama pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 14.00. Kita juga akan mengenal kitab Amsal dan tokohnya. Wah, seru dong Kak Putri. Pastinya seru dong, Kak.
Kakak-kakak tunggu ya partisipasi adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di mana